Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto memberikan pidato penting dalam acara peresmian Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center. Indonesia menunjukkan kemajuan pesat di ekosistem dan keuangan digital. Ini tercermin dari peningkatan World Digital Competitiveness. Di tahun 2019 kita masih di nomor 56 dan menjadi peringkat ke-45 di tahun 2023. Jadi naik 11 tingkat. Dan jumlah startup kita di peringkat ke-6 secara global, bahkan kita lebih tinggi daripada Jerman, Pak. Jadi kita di ASEAN nomor 1. Singapura di peringkat ke-11. Kita juga memiliki 15 unicorn dan 2 Dekakorn yang sudah global adalah GoTo. Dia beroperasi di Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, India, dan Tiongkok. Dan juga GNT Express, Pak, untuk pengiriman logistik ada di 13 negara. Nah, kemudian untuk tujuan investasi digital, kita terbesar kedua tujuan investasi mendekati 22 miliar sesudah Singapura. Singapura menjadi hub karena dia membagi, tetapi Indonesia betul-betul masuk di kita, Pak, di tahun 2023. E-commerce menyumbang 40% pangsa di ASEAN. Tahun 2023 kita 77 miliar. Tentu bonus demografi yang sangat mempunyai kemampuan teknologi ini jumlahnya 53%. Nah, untuk memastikan laju lokomotif ekonomi digital, beberapa hal yang diperlukan dan tantangan ke depan. Yang pertama, infrastruktur digital yang merata berdasarkan Digital Competitiveness Index oleh East Venture. Kami sudah memetakan per daerah, Pak Presiden. Jadi Jawa masih mendominasi tingkat teratas daya saing karena infrastruktur. Namun Sulawesi Tenggara masuk dalam 8 besar. Dan 8 peringkat DCI karena lokasi dan proyek infrastruktur digital dan palaparing di paket tengah. Kemudian juga ini bukti bahwa pemerataan infrastruktur harus terus kita dorong. Yang kedua terkait dengan talenta digital, ini salah satu yang menjadi contoh adalah Provinsi Gorontalo. Gorontalo ini skornya tinggi, naik peringkat 10 peringkat ke ranking 20. Ini didukung oleh program lokal, Pak, Remaja Cakap Digital dari Diskominfo setempat. Jadi ini luar biasa, Pak. Kemudian untuk startup dan UMKM, Provinsi Riau mampu naik 7 tingkat ke posisi ke-14, didukung oleh sektor kewirausahaan, produktivitas, pelatihan kewirausahaan, dan aplikasi UMKM oleh Pemda, Pak. Nah, kemudian yang keempat tentu regulasi yang adaptif dan melindungi. Nah, pemerintah terus meningkatkan inklusi keuangan seperti QR Code yang didukung Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan kolaborasi dengan pihak ketiga seperti Strive dengan Mastercard, Promise to Impact dengan ILO, dan berbagai program yang akan disampaikan nanti oleh Pak Gubernur BI yang bekerja sama dengan OJK dan industri. Bapak Presiden dan Bapak Ibu yang hadir, langkah akselerasi digital ini menjadi fokus untuk inovasi dan investasi ke depan dengan 2 hal. Pertama, hilirisasi dari semikonduktor. Indonesia sudah dipilih oleh Amerika, Pak, dalam Indo-Pacific Economy Framework menjadi 7 negara yang menjadi prioritas dan akan di placement ITSI Fund khusus untuk semikonduktor. Yang kedua, ekosistem artificial intelligence, dan ini untuk peningkatan R&D dan juga tentunya menjadi masuk dalam beberapa kabupaten yang menjadi zona inovasi yang juga mengembangkan futuristic teknologi. Nah, pemerintah juga meluncurkan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Strategi Nasional Ekonomi Digital dan dengan 6 pilar, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, iklim bisnis dan keamanan cyber, penelitian, inovasi dan pengembangan bisnis, pendanaan, investasi, serta kebijakan regulasi.
Kontribusi diharapkan bisa meningkatkan sektor digital sebesar 20% dari PDB kita, itu menjelang sesudah 10 tahun ke depan. Dan di level ASEAN, Bapak Presiden kemarin telah memimpin Digital Economy Framework Agreement. Ini satu-satunya kerjasama ekonomi digital dari seluruh region di dunia. Dan ini menjadi percontohan juga di dalam pertemuan ministerial meeting di OECD, Pak. Jadi ini kita diakui juga di tingkat global. Dan dengan program ini diharapkan ekonomi ASEAN yang business as usual adalah 1 triliun akan naik menjadi 2 triliun. Jadi ekonomi Indonesia yang 2030 diperkirakan untuk digital 360 billion itu akan naik menjadi 600 billion. Nah, oleh karena itu beberapa syarat yang menjadi disiapkan adalah cross border e-commerce dan digital trade. Kemudian yang kedua digital ID, yang ketiga mobilitas talenta digital, yang keempat adalah e-payment yang BI sudah jauh lebih depan dari semua region di dunia, Pak. Kemudian e-invoicing dan cyber yang aman. Jadi satu local currency settlement ini telah menjadi contoh berbagai negara lain. Oleh karena itu selanjutnya kami mohon arahan Bapak Presiden untuk para stakeholder agar ekosistem ekonomi digital Indonesia bisa semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di seluruh akun BI TV agar Anda tidak tertinggal berita terupdate lainnya. Saya Kiki Anggriani, mewakili kru yang sedang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.